Dan kita beralih ke salah satu informasi yang tengah hangat dibicarakan, yakni resminya Gibran Rakabuming menjadi calon kepala daerah Kota Solo, Jawa Tengah. Majunya Gibran pemirsa dalam Pilkada Solo dikritik sebagai bagian dinasti politik. Terlebih Gibran sebagai anak presiden aktif. Bahkan tak hanya itu pemirsa, Gibran pun diprediksi mulus menjadi wali kota Solo karena berpotensi akan melawan kota kosong setelah hampir seluruh partai politik mendukungnya. Dan berikut kita simak laporan khas Redaksi Pagi berikut ini. Saya diberitahu oleh Pak Jokowi kalau rekomendasi diberikan kepada Gibran dan Teguh. Kok begitu ya? Dinasti politik, itulah yang dibicarakan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Solo mendatang. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi RI, politik dinasti diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak. Lalu, benarkah pencalonan Gibran merupakan praktik dinasti politik? Jika menelisik dari awal, keinginan Gibran maju dalam Pilwalkot Solo menuai perlawanan dari kader PDI Perjuangan sendiri. Terlebih, Gibran dipastikan bakal menggeser kader PDI Perjuangan Ahmad Purnomo sang petahana yang sebelumnya direkomendasikan DPC Solo sebagai calon wali kota. Prediksi sebagian orang terbukti, 17 Juli 2020, DPP PDI Perjuangan mengumumkan kadernya yang terpilih ikut pilkada serentak dan salah satu di antaranya adalah Gibran sebagai calon wali kota Solo. Meski Ahmad Purnomo menerima keputusan PDI Perjuangan, namun kekecewaan dirinya tak bisa ditutupi. Ahmad mengaku dirinya tahu tergeser dari pencalonan setelah diundang ayah Gibran, yakni Presiden Jokowi, ke istana. Saya tahunya hari Kamis jam 11:30 di Jakarta, di Istana Negara. Saya dipanggil Pak Presiden jam 11:30, diskusi karena Pak Presiden itu teman lama, diskusi ngobrol-ngobrol. Nah, saya diberitahu oleh Pak Jokowi kalau rekomendasi untuk pemilu Kada Solo diberikan kepada Gibran dan Teguh. Jadi beliau saya tahu, tidak dari DPP. Itu realita politik yang saya hadapi, yang tentu saja menurut saya kok begitu ya. Gitu. Sementara itu, Gibran mengaku siap bertemu dengan Ahmad Purnomo setelah dirinya resmi dicalonkan. Karena minggu depan mau izin ke Pak Purnomo, Pak. Nanti dari pulang dari sini. Gimana? Kapan, Mas? Minggu depan? Ya, menunggu arahan Pak Ketua. Ya, betul. Nanti sore. Menemui dalam rangka apa? Menemui dalam rangka apa, Mas? Menemui dalam rangka apa, Pak? Silaturahmi. Setelah resmi dicalonkan PDI Perjuangan, langkah Gibran bakal menjadi wali kota diprediksi bakal mulus. Terlebih, hampir seluruh partai politik kecuali PKS mendukung pencalonan Gibran. Gibran pun diprediksi bakal melawan kotak kosong. Calon tunggal ini bisa saja dia berjalan alamiah, tetapi ada juga ini semacam manuver politik, ada kesengajaan untuk mengkondisikan calon tunggal untuk membentuk persepsi di masyarakat bahwa ada situasi politik yang berjalan tidak baik. Partai politik mestinya lebih mengedepankan praktik politik yang sehat ya. Meski calon tunggal atau melawan kotak kosong memuluskan langkah seseorang berkuasa, namun melawan kotak kosong berpotensi mempermalukan sang calon. Masyarakat yang protes atas pencalonan tunggal seseorang bisa memilih aspirasi suaranya ke kotak kosong. Kalau terlalu kuat, akhirnya nggak ada lawannya, maka fenomena yang ada kan kotak kosong. Nah, kotak kosong ini lawan berat buat Bang Bobi dan Mas Gibran. Kenapa? Karena
protes oligarki kekuasaan itu, ini bisa jadi memanfaatkan kota kosong. Dinasti politik sebenarnya bukan barang haram dalam perundang-undangan politik di Indonesia karena merupakan hak setiap warga negara. Tudingan dinasti politik bisa terbantahkan setelah kepala daerah yang berkuasa menunjukkan integritas dengan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Tim Liputan Transmedia.